lalu Tuhan telah menyampaikan firman. Ada saudara bagian dari sebuah roh antikris yang bergerak dalam sebuah bintang yang bernama Absintus. Sehingga air Absintus ini jatuh di mata-mata air dan mengakibatkan kematian. Inilah yang terjadi di Yeriko. Alkitab mengatakan saudara ketika Absintus itu jatuh, ya saudara ke air itu, Alkitab mengatakan letak kota ini baik. Tetapi airnya tidak baik. Kenapa? Ada kematian di sana. Bukankah ketika Absintus datang, maka kehidupan setiap orang akan menjadi pahit. Wahyu 8 ayat 11 berkata banyak orang mati. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari lihat kembali dalam 2 Raja-Raja 19. Alkitab mengatakan di sana ada kematian generasi. Di sana ada keguguran bayi. Di sana saudara ya bicara tentang matinya kerohanian, matinya berhentinya sebuah generasi. Kenapa? Karena airnya tidak baik. Bahkan Alkitab berkata dalam ayat 21, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi kematian atau keguguran bayi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya semua yang terjadi, rancangan iblis, semua itu bisa digagalkan. Akan terjadi pembalikan keadaan yang besar. Alkitab mengatakan di tengah kematian dan keguguran bayi, Alkitab bilang seperti ini, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini. Ada firman, selama ada firman, di situ ada harapan. Selama ada firman, di situ akan terjadi pembalikan keadaan. Selama ada firman, di situ ada terobosan ilahi. Selama ada firman, yang sehat, saudara, akan menjadi kuat. Yang sakit, bahkan menjadi sembuh. Percayalah, selama adalah firman. Alkitab berkata, beginilah firman Tuhan. Dan apa yang Tuhan firmankan, pasti terjadi. Oleh sebab itu dari minggu-minggu yang lalu, Tuhan mengingatkan saya dan saudara untuk memperkatakan firman. Kenapa? Karena firman akan mengubah yang natural menjadi supranatural. Firman akan mengubah keadaan kita. Masuk di dalam masa-masa ajaib. Masuk dalam masa-masa mujizat. Saya tidak peduli seberapa gelap kegelapan. Sekali terang Tuhan itu datang. Firman adalah terang. Kegelapan harus menyingkir. Kegelapan harus mundur. Bukan satu langkah. Oh, tetapi saudara, mundur sepenuhnya. Bahkan saya percaya, sekalipun saya dan saudara hari-hari ini berada dalam tekanan, ingat dengan baik. Selama ada firman, kita akan pukul balik iblis. Selama ada firman, saudara yang lemah akan menjadi kuat. Karena firman adalah kekuatan kita. Alkitab berkata, dulunya ada kematian. Tapi sejak firman disampaikan, air itu menjadi sehat. Oh saudara, selama ada firman, katakan bersama saya hidup karena firman. Saudara, sekali lagi saya katakan, kita tidak pernah memungkiri fakta. Karena fakta keadaan hari-hari ini, banyak terjadi kematian rohani. Bahkan banyak terjadi kematian jasmani. Bahkan terjadi keguguran. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mundur. Kita bukan orang-orang yang kalah. Terhadap kematian itu, kita harus lepaskan firman. Terhadap kematian itu, kita harus perkatakan firman. Karena firman akan membawa kita dan mengubah nasib hidup kita. Ingatkah saudara? Beberapa minggu yang lalu saya mengingatkan saya dan saudara. Hanya firman yang dapat mengubah nasib kita. Hanya firman yang menentukan jalan-jalan kita. Nah hari ini, mari kita melihat. Saya melihat bahwa di tengah rencana dan rancangan iblis, Tuhan kembali memberikan firman-Nya. Yesaya 66 ayat 8. Mari kita lihat. Dimulai dari ayat 6. Yesaya 66, Yesaya 66 mulai dari 6, ayat 6. Ayat 6 dulu. Dengar bunyi kegemparan dari kota. Dengar datangnya dari bait suci. Dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Ingat, buka telinga jasmani kita dan saya berdoa, be open. Telinga rohani kita bisa mendengar apa yang akan Tuhan kerjakan. Apa yang Tuhan mau lakukan. Dengar, Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Dan kekuatan itu datang dari gerejanya. Kekuatan itu datang dari hidupmu. Engkaulah bait suci Tuhan. Bukankah tubuhmu adalah bait Allah? Dan roh Allah tinggal di dalam engkau. Dengar apa yang akan Tuhan kerjakan. Alkitab bilang ayat 7. Sebelum menggeliat sakit ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak ia sudah melahirkan anak laki-laki. Ayat 8. Sebelum mengalami sakit beranak ia sudah melahirkan anak laki-laki. Ayat 9. Sebelum menggeliat sakit ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak ia sudah melahirkan anak laki-laki. Ayat 10. Sebelum mengalami sakit beranak ia sudah melahirkan anak laki-laki. Ayat 11. Sebelum mengalami sakit beranak ia sudah melahirkan anak laki-laki. Ayat 12.
Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan satu negeri diperanakan dalam satu hari, atau satu bangsa dilahirkan dalam satu kali. Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Tahan ayat ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tadi kita baca ada keguguran. Tetapi Tuhan telah membalikkan keadaan. Justru hari-hari ini, dalam waktu satu hari saja, Sion tidak akan keguguran. Bahkan Sion akan memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Bahkan hari-hari ini, perhatikanlah gereja Tuhan. Inilah masanya, saudara, bayi-bayi rohani akan muncul. Inilah masanya kita akan melihat pertobatan yang besar akan terjadi atas bangsa ini. Inilah masanya keluargamu mengalami keselamatan. Sion akan melahirkan anak-anaknya. Kita percaya keintiman kita dengan Tuhan akan membawa kelahiran baru. Kita percaya keintiman kita dengan Roh Kudus. Ketika suami istri intim, maka akan terjadi kehamilan. Dan Alkitab mengatakan Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita telah melihat satu keadaan bisa diubah. Dan Alkitab berkata, masakan satu negeri diperanakan dalam satu hari. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, seperti ada satu kata yang melompat, yaitu satu hari. Dalam waktu satu hari, ini adalah masa percepatan. Ketika kita jemaat Tuhan duduk dalam doa dan puasa pada minggu yang lalu, Tuhan memberikan firman-Nya. Tuhan memberikan firman-Nya dengan apa, saudara? Dia mengatakan, saudara, pada minggu yang lalu saya mencatatnya. Ada suara Tuhan, ada pesan Tuhan yang telah kita uji lewat firman Tuhan. Ya saudara, bahwa akan terjadi percepatan. Inilah percepatan itu. Saudara, Alkitab berkata hanya dalam waktu satu hari, satu bangsa, satu negeri akan diperanakan. Saudara, inilah masanya, inilah waktunya percepatan itu terjadi. Masa akselerasi bagi gereja Tuhan sedang tiba. Mari kita sambut. Alkitab berkata, kapan itu terjadi? Yesaya menubuatkan. Saudara harus tahu kitab Nabi Yesaya. Yesaya ada 66 kitab. 39 kitab pertama menggambarkan perjanjian baru yang jumlahnya adalah 39. 27 perjanjian lama maksud saya, 27 adalah perjanjian baru. Jadi 39 PL, 27 PB. Jumlahnya adalah 66. Jadi saudara, ada 66 kitab di dalam Alkitab. Dan saudara tahu, Yesaya adalah gambaran mini. Ini adalah pasal yang ke-66. Amin. Yesaya 66 adalah pasal yang terakhir, di mana saya percaya kemenangan besar harus terjadi. Kemenangan besar dalam hidup rumah tanggamu, dalam hidup gereja, dalam hidup kota ini sesuai dengan firman Tuhan harus terjadi. Amin. Katakan dengan iman saudara. Katakan ketika engkau yang ada di rumah, katakan harus terjadi. Rancangan Tuhan, katakan tidak akan pernah gagal. Saudara harus tangkap firman Tuhan ini. Saudara dan saya harus mengerti bahwa dalam satu hari, ketika firman Tuhan ini diberikan, ya saudara, kita semua berdoa dalam waktu satu hari. Ya, saya berkata, Tuhan, inilah masa percepatan. Bagaimana percepatan ini bisa terjadi? Bagaimana masa akselerasi ini terjadi? Bukankah kami telah mendoakannya bertahun-tahun? Bukannya kita semua telah duduk? Tapi Tuhan berkata, nah, kali ini lakukan lagi. Tuhan ingin melakukan sesuatu. Saudara lihat, satu kali mereka berkumpul di loteng Yerusalem. Ingatkah saudara itu dalam Kisah Rasul pasal 2? Mari kita lihat. Kisah Rasul pasal 2. Kisah 1 dulu ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bertekun di sini dari kata adalah to be continue. Selalu berkesinambungan, tidak pernah putus. Saudara ya, dalam sehati dalam doa bersama-sama, unity. Saudara, dan Alkitab bilang pasal 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Ya, ayat 3 berkata, bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan hasilnya, mari kita lihat hasilnya. Kisah 2 ayat 41. Petrus khotbah dan ini akibatnya.
orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara tahu? Bukankah Yesaya telah menyebutkan 700 tahun sebelum Yesaya telah mengatakan ini? Di tengah bangsa yang melawan Tuhan, Yesaya memperkatakan firman. Oh, Tuhan datang memberikan suara bahwa satu saat akan ada masanya, ya, gereja akan mengalami lawatan ketika api Roh Kudus Tuhan turun. Dalam waktu 1 hari di Yerusalem pada saat itu berkumpul bangsa-bangsa orang Yahudi dari segenap seluruh dunia. Dan Alkitab berkata ada 3.000 jiwa dalam 1 hari. Ya saudara, satu negeri sedang dilahirkan. Dalam 1 hari ada bangsa yang Tuhan lahirkan. Kenapa saudara? Oh, jawaban dari percepatan itu tadi doa bersama-sama. Kisah 1 ayat 14 berkata, saudara, doa bersama-sama. Saya meyakini satu hal. Ketika Tuhan melepaskan firman dalam waktu 1 hari, saya meyakini dalam beberapa waktu dekat ini Tuhan akan melakukan perkara besar. Tuhan akan melakukan perkara besar. Tuhan sedang memberikan arahan kepada kita, tuntunan kepada kita untuk kita masuk di dalam masa membalikkan keadaan. Alkitab berkata mereka semua sehati di dalam doa. Sekarang kalau ada 3.000 orang yang diselamatkan, saya pernah mengatakan ini, siapa yang akan merawat bayi-bayi rohani ini? Siapa yang akan melihat mereka? Bukankah mereka adalah orang-orang yang baru dilahirkan? Bukankah mereka orang-orang yang perlu dituntun? Saudara, Alkitab mengatakan ayat 15, Tuhan sudah merencanakannya, Tuhan sudah mendesainnya. Saudara, Kisah 1 ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul. Kira-kira berapa orang? 120 orang banyaknya. Mereka lah yang akan mengayomi 3.000 orang. Pertanyaan saya, siapkah engkau? Amin. Tanya kiri kanan saudara, engkau sudah siap? Tuhan harus siapkan kita. Karena bayi perlu dirawat, bayi perlu diberi makan. Tapi lihat dengan baik, bayi ini akan bertumbuh besar. Bayi ini bicara anak-anak kita. Bayi ini bicara keluarga kita yang belum diselamatkan. Perhatikan dengan baik, Tuhan sedang siapkan saya dan saudara. Kenapa? Karena ini waktunya mereka diubahkan Tuhan. Ini waktunya kita bisa mengangkat mereka, kita bisa menolong mereka, kita bisa membawa mereka untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kalau saudara baca seterusnya, di situ dikatakan para rasul mengajar mereka untuk bertekun. Para rasul mengajar mereka firman Allah. Para rasul mengajar mereka untuk menikmati perjamuan kudus tubuh dan darah Kristus. Para rasul mengajar mereka, melatih mereka, mendidik mereka. Kenapa saudara? Sesuatu yang besar. Tidak lama kemudian 3.000 orang menjadi 5.000 orang. Kenapa? Karena diawali ada 120 orang yang siap dibentuk Tuhan. Ada 120 orang yang siap berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan, ini aku Tuhan, aku siap melayani Tuhan. Tantangan ini Tuhan berikan bagi kita. Siapkah tenaga saudara? Tidakkah kita akan mengeluh? Karena mengurus bayi butuh waktu. Mengurus bayi butuh pengorbanan. Saudara lihat yang punya baby, mereka bayi bisa bangun jam 3. Tidak tidur-tidur, nanti tidur pagi. Dan orang yang menjaganya harus tetap melek matanya. Siapkah saudara? Siapkah saya dan saudara? Siapkah air mata kita untuk mendoakan, untuk membuat supaya mereka cepat besar? Karena hanya dengan doa, Paulus berkata, aku menangis dengan mencucurkan air mata, supaya rupa Kristus nyata, supaya orang-orang ini cepat dewasa. Tuhan akan melakukan percepatan besar. Sekali lagi, firman Tuhan hari ini, Tuhan mengingatkan saya dan saudara, apakah engkau siap? Kita ingin jiwa-jiwa, tapi seringkali kita tidak ingin melayani. Kita tidak ingin mereka diperlengkapi. Saudara, Tuhan butuh orang-orang yang sabar. Tuhan butuh, makanya saudara, ukuran kesabaran ayat 14 berkata, diukur dengan satu kata, ketekunan. Amin. Bertekun. Bertekun. Mereka bertekun dalam doa bersama-sama. Inilah kuasa doa korporat. Saudara tahu kenapa? Saya memperhatikan di Yeriko sebelumnya, kenapa Tuhan pakai Elisa? Karena Tuhan berkata, ada orang-orang di sana sebenarnya hamba-hamba Tuhan, tapi mereka tidak siap.
Yuk kita lihat, kita balik dulu ke 2 Raja-Raja 19. Alkitab bilang seperti ini. Di atasnya, saudara, 2 Raja-Raja 19 tadi, saudara, di atas ayat ini adalah sambungan. Di atasnya Alkitab berkata di Yeriko, ya, ada sebelumnya 50 nabi. Yuk kita lihat ayatnya 2 Raja-Raja 2, ayatnya yang ke-5. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Nah saudara, lalu pertanyaan kita, Tuhan, kan sebelumnya ada 50 nabi di Yeriko. Ada hamba-hamba Tuhan di Yeriko. Tapi saudara, masih tetap terjadi keguguran bayi. Masih tetap ada kematian. Masih tetap, bukankah 50 orang ini banyak? Benar atau betul? Kenapa harus tunggu Elisa? Elisa pun hanya seorang diri. Tapi Tuhan menyertai dia. Ini 50 nabi. Ini bicara orang-orang yang sudah dewasa rohani. Ini bicara orang-orang yang kenal Tuhan. Tetapi masih ada keguguran bayi. Perhatikan. Kenapa? Karena Alkitab berkata ayat 20. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Saudara tahu, untuk sebuah kegerakan perlu pinggan yang baru. Mari kita lihat Matius pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-25. Yuk kita baca sama-sama. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rapasan dan kerakusan. Ternyata saudara, kenapa Elisa perlu pinggan baru? Karena ada pinggan lama. Pinggan lama itu luarnya bersih, tapi dalamnya kotor. Maaf, 50 nabi ini perlu dibersihkan. Ada sesuatu yang salah dalam hidup mereka. Kenapa? Makanya Elisa berkata pinggan yang baru. Pinggan yang baru untuk ditaruh garam. Kenapa saudara? Karena pinggan yang lama penuh rampasan. Pinggan yang lama penuh kerakusan. Alkitab juga mengatakan saudara, Lukas 11 ayat 39. Lukas 11 ayat 39. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Ada kerakusan, ada rampasan, ada kejahatan. Itulah sebabnya mereka tidak memiliki kuasa. Untuk apa? Mentahirkan, menyucikan, membersihkan air yang pahit. Tuhan butuh saya dan saudara. Tuhan butuh pinggan yang baru. Mari kita lihat 2 Raja-Raja 2. Kita lihat karakteristik. Saudara, yang pertama, Tuhan butuh pinggan yang baru. Tuhan butuh bencana, bukan bencana yang sempurna. Nanti Tuhan yang akan menyempurnakan. Saudara, Tuhan hanya butuh hati yang berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Bentuk aku Tuhan. Proses aku Tuhan tanpa protes. Bawa aku Tuhan. Bersihkan aku. Tahirkan hatiku. Itulah menjadi doa Daud. Tuhan, jangan pernah ambil rohmu dari hidupku, tapi tahirkan hatiku. Daud sadar masih banyak di dalam kehidupannya yang harus perlu dibenahi. Dan saudara tahu pembenahan itu akan Tuhan lakukan hari-hari ini. Amin. Amin. Izinkan Tuhan membenahi. Saudara tahu orang Manado bilang manimpang. Ya saudara, yang barang-barang rosongan dapat lego. Saudara ya, pernahkah saudara menimpang? Ya saudara akan pakai sabun, disinfektan. Saudara dan saudara akan mulai semprot sana sini. Ya saudara,
itulah yang akan Tuhan kerjakan. Amin. Haleluya. Untuk apa? Membersihkan, mentahirkan hidup saya dan saudara. Bilang kiri kanan, ini siap-siap yang kedua. Oh saudara, kenapa Tuhan butuh pinggan yang baru? Pinggan yang suka baleo, akan Tuhan murnikan hari-hari ini. Bahkan Tuhan akan izinkan proses sampai kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Alkitab bilang begini, ayat 15, ini rombongan Nabi Yeriko. Yuk kita lihat ayat 15. Ketika Elia sudah terangkat, ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dari jauh, ayat 15, mereka berkata, roh Elia telah hingga pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya. Ayat 16, mereka berkata, coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari Tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkan ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah suruh pergi. Ini 50 nabi bilang kan tadi. Di dalam ayatnya ya saudara, yang kelima kita baca, mereka berkata, sudahkah engkau tahu bahwa Tuanmu Elia akan diangkat ke sorga? Itu tadi, sekarang sudah berubah lagi. Mereka berkata begini, apa tadi? Kami adalah orang-orang tangkas, biarlah kami cari. Jangan-jangan diangkat lalu Tuhan lemparkan itu Elia di. Inilah karakteristik para nabi ini. Sehingga tidak ada kuasa yang bekerja dalam hidup mereka. Kadangkala mereka percaya akan firman Tuhan, kadangkala mereka ragu-ragu. Sekali mereka berkata, kami dengar suara Tuhan, Elia, akan terangkat ke surga. Besoknya sudah lain lagi. Mereka katakan, jangan-jangan ada di lembah, jangan-jangan dibuang ke. Kadangkala percaya firman, kadangkala tidak. Makanya doa puasa lalu Tuhan tegur. Tuhan berkata, jangan sampai engkau hatimu tidak tetap, penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, tidak percaya akan firman Tuhan. Kalau Tuhan berfirman Elia terangkat ke surga, ya terangkat. Tidak mungkin Tuhan lemparkan di gunung atau di lembah. Amin. Bilang kiri kanan saudara, jangan ragu-ragu dengan firman. Amin. Jangan khawatir. Makanya mau ditahirkan bagaimana? Mau jadi berkat bagaimana? Kenapa? Mereka ini orang yang tidak tetap hatinya. Sekali percaya, sekali tidak. Bahkan Alkitab berkata, ini yang mendatangkan saudara ya. Bagi saya ini sesuatu yang wah. Mereka berkata seperti ini, cobalah lihat. Di antara hamba-hambamu ini, 2 Raja-Raja 2 ayat 16. Ada 50 orang laki-laki, orang tangkas. Mereka berkata, kami orang kuat. Kami mau cari. Saudara tahu apa yang Alkitab ingatkan bagi kita? Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksananya. Baiklah setiap orang yang bermegah, dia bermegah karena aku Tuhan. Aku Tuhan yang berkenan kepada kasih setia, keadilan dan kebenaran, dan bahwa engkau mengenal aku. Itulah yang Tuhan sukai. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap percaya kepada Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya dan yang mengandalkan manusia. Ternyata ini hamba-hamba Tuhan yang suka mengandalkan kekuatan sendiri. Suka mengandalkan manusia, bukan mengandalkan Tuhan. Perhatikan saudara, Tuhan bisa tolong kita dengan cara menjamah manusia untuk menolong kita. Tuhan punya banyak cara, tetapi satu-satunya sumber pertolongan adalah Tuhan. Tetapi satu-satunya sumber pengharapan adalah Tuhan. Saya dan saudara di masa-masa ini harus benar-benar bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Jangan pernah andalkan kekuatan kita. Oh saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak heran masih ada keguguran bayi. Tidak heran masih ada kematian. Kenapa? Karena yang pertama tadi, mereka hatinya tidak tetap. Oh 50, hamba-hamba Tuhan ini, sekali mereka percaya akan kenaikan Elia. Di 2 Raja-Raja 2, sekali mereka ragu-ragu. Sekali kita yakin akan pertolongan Tuhan,
Esoknya kita ragu-ragu lagi, kebimbangan lagi, ketakutan lagi. Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Tuhan tidak pernah memberikan. Tuhan mungkin mengizinkan proses, Tuhan mungkin mengizinkan tekanan, tetapi tekanan akan membawa kita naik, bukan turun. Coba saudara banting bola. Ketika saudara banting bola itu akan naik ke atas. Itulah saya dan saudara. Tekanan akan membuat kita masuk dalam lompatan-lompatan besar. Tekanan tidak akan membunuhmu, tapi tekanan akan membawa saudara dalam lompatan-lompatan iman. Perhatikan dengan baik. Tuhan tidak pernah merencanakan tekanan akan membuat kita mati, membuat kita stres. Bukan. Tekanan akan membuat kita punya iman yang kuat. Kita akan mendesak maju. Kita akan datang kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Ingat dengan baik. Kenapa di Yeriko butuh Elisa? Padahal ada 50 nabi. Karena mereka, saudara, mengandalkan kekuatan mereka. Yang kedua, mereka apa saudara? Mereka tidak percaya akan kuasa Tuhan. Mereka tidak yakin. Mereka tahu, bahkan mungkin kabar itu telah terdengar karena Elia memang naik ke surga. Tetapi saudara lihat, mereka saudara ragu-ragu akan firman Tuhan. Hari-hari ini Tuhan menghendaki saya dan saudara memiliki hati yang tetap. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan dapat memelihara hidupmu. Tuhan dapat memelihara hidupku. Percayalah kepada Tuhan. Yang Tuhan mau lakukan hari-hari ini adalah, Alkitab bilang tadi ayat 20, Tuhan butuh pinggan yang baru. Amin. Apa itu pinggan yang baru? Bencana yang baru sesuai Matius 23 ayat 25 dan Lukas 11 ayat 39. Bahwa apa saudara? Ada pinggan yang baru yang tidak penuh dengan kejahatan, yang telah bersih. Dia berkata kepada orang Farisi. Orang Farisi itu mahir dalam Alkitab. Tetapi sayang, dalam hati mereka penuh rampasan, penuh kejahatan, penuh kebusukan. Tuhan akan mulai murnikan kita hari-hari ini. Bersiaplah. Ingat, Tuhan tidak pernah bermaksud jahat dalam hidup kita. Jadi sekali lagi saudara, Alkitab mengatakan sekali lagi bahwa dalam satu kali, dalam satu hari, Tuhan akan membuat perkara yang ajaib. Percayakah hal ini? Saudara percaya? Ingat dengan baik, Tuhan tidak pernah diam. Tuhan hanya membutuhkan orang-orang yang rindu. Tuhan hanya membutuhkan orang-orang, saudara tahu. Saudara, Tuhan tetap bekerja. Saya meyakini begini. Ada sebuah aktivitas ilahi yang semakin hari semakin sibuk di atas sana. Tuhan sementara bekerja. Satu saat Yakub saudara lari. Dia lari kemana? Ke Betel. Kejadian 28 mengatakannya. Yuk kita lihat. Ingat kata kunci kita hari ini. Dalam satu hari Tuhan akan melakukan perkara ajaib. Amin. Saudara, Kejadian pasalnya yang ke-28. Firman Allah berkata di dalam ayatnya yang sebentar. Ada tangga turun naik. Ini menjadi ayat pembukaan kita dalam open heaven. Saudara, jangan kita melupakannya. Karena Tuhan sudah melepaskan firman-Nya. Alkitab mengatakan Kejadian 28 ayat berapa? Sorry. Ayatnya yang ke-12. Kejadian 28 ayat ke-12. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ascending, descending. Turun, naik. Dan Alkitab berkata, bukankah ada aktivitas? Ya saudara, dan Tuhan bilang begini. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berkata, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Di tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kamu di muka bumi akan mendapat berkat. Perkataan, perhatikan. Tadi di air itu ada keguguran. Tapi lihat rencana Tuhan. Tuhan bilang tidak akan ada keguguran. Tidak akan ada kemandulan. Lapangkanlah tempat kemahmu. Amin. Bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat. Panjangkan talinya. Panjangkan kokoh patokmu. Sebab apa? Keturunanmu akan mendiami kota-kota sunyi dan akan memperoleh bangsa-bangsa. Lihat rencana Tuhan. Iblis membuat kita mati. Iblis mau buat kita mandul. Iblis mau buat kita gugur iman. Iblis mau buat generasi kita mati. Tapi lihat rencana Tuhan. Selama open heaven ada,
sesuatu yang besar pasti terjadi. Saudara lihat, saudara terus. Wah, Yakub kemudian saudara ya bangun, ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbangnya. Mari kita lihat ayat 19. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu, ayatnya yang ke-19, Luz. Apa itu Luz? Kering. Pertanyaannya, dari dulu tempat itu kering. Dan saudara harus tahu, dari dulu aktivitas ilahi ada. Dari zaman dulu, sejak ingat, siapa yang telah bayar harga di tempat itu? Abraham. Abraham keluar dari Ur Kasdim, dari Mesopotamia. Meso artinya tengah. Dari dua sungai yang pada saat itu, Ur Kasdim saudara adalah tempat yang mewah. Ur Kasdim adalah tempat perdagangan. Tapi Abraham tinggalkan semuanya untuk taat pada suara Tuhan. Dan saudara ketika dia menginjakkan kaki di tempat itu, dia mempersembahkan korban. Itulah Betel. Di tempat itu ia mempersembahkan korban bakaran. Kalau saudara baca di dalam firman Tuhan di dalam Kejadian 13 ayat 3 kalau tidak salah. Yuk kita lihat. Kejadian 13 ayat 3. Ya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ayat 4. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Saudara, sejak Abraham memanggil nama Tuhan, ada aktivitas ilahi. Malaikat turun naik di tempat itu. Tetapi saudara tahu, sejak saudara Abraham pergi, saudara Ishak berganti, Tuhan sedang mencari siapa yang bisa connect dengan aku. Nama tempat itu Luz. Ada aktivitas ilahi di atas, tetapi orang yang lewat di bawahnya tidak mengenalnya. Orang yang di bawahnya tidak punya signal untuk memahami ini ada gerakan Tuhan. Akibatnya tanah itu tetap menjadi tanah kering. Padahal di atasnya ada hadirat Allah. Mereka tidak mampu memindahkan hadirat itu turun ke bumi. Yesus berkata, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa yang terjadi di surga harus pindah ke sini. Butuh orang yang mengenal hati Tuhan. Bagaimana cara kita transaksi? Kalau di dunia ini ada uang, tapi di sana ada iman. Apa itu iman? Iman adalah percaya. Saudara ingat lihat mujizat? Oh saudara, jangan pikir di tengah pandemi Tuhan tidak bekerja. Ada aktivitas ilahi, ada banyak mujizat yang akan Tuhan lakukan. Malaikat Allah turun naik. Tapi adakah kita bisa menariknya? Adakah kita bisa memindahkannya? Kita harus membelinya bukan dengan uang, tetapi dengan mata uang surgawi, yaitu dengan iman. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 6. Iman, orang yang punya iman adalah orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Tetapi tanpa iman, perhatikan, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Tanya kiri kanan, percaya Allah ada. Kayak Baba Veto dong. Kenapa ragu-ragu? Kenapa stres? Kalau Allah ada. Amin. Itu iman. Sekali kita tidak punya iman, kita tidak berkenan kepada Tuhan. Modal kita hari-hari ini percaya saudara. Percaya bahwa Tuhan sanggup tolong kita. Tuhan sanggup lakukan perkara ajaib. Dengar baik. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hari-hari ini Tuhan telah lihat, inilah orang yang sungguh-sungguh cari aku. Siapa dia? Yakub. Demi berkat rohani, demi hak kesulungan, Yakub rela mau dibunuh. Benar atau tidak? Demi berkat rohani, demi tangan ayahnya Ishak menumpangkan tangan ke atas kepalanya, Yakub rela melakukan apapun. Sekalipun Esau akan mengejar dan membunuh dia. Kenapa dia lari? Karena Esau mau bunuh dia. Dia tergila-gila dengan berkat rohani. Dan Tuhan tahu, aku telah menemukan orangnya. Orang yang berbaring di tempat ini
adalah akses bagi aku untuk melakukan perkara ajaib. Kenapa? Karena orang ini tergila-gila dengan aku. Orang ini cinta akan aku melebihi dirinya sendiri. Dia rela meninggalkan semuanya asalkan dia mendapat hak kesulungan. Dia rela meninggalkan tempat tidurnya yang nyaman. Dia kan tidur di batu. Dia pergi mencari di mana? Di rumah Laban, betul? Dia kerja 20 tahun. Gara-gara apa? Dia bisa tidur nyenyak. Ishak bukan orang miskin. Amin. Ishak bukan orang miskin. Tuhan telah janji pada Ishak, di tempat ini Tuhan menyediakan. Ingatkah saudara akan firman yang berkata, kian lama Ishak makin kaya? Amin. Jadi kalau Ishak punya anak kan ini Yakub. Yakub dari kenyamanan Yakub rela, asalkan aku dapat berkat rohani. Aku akan sungguh-sungguh cari Tuhan. Aku rela dikejar-kejar mau dibunuh oleh Esau, asalkan aku dapat berkat rohani. Disitulah Tuhan tahu, inilah orangnya. Inilah orangnya, tempat aku memindahkan apa yang ada di surga turun ke bumi. Aku telah menemukan orangnya untuk memindahkan aktivitas ilahi. Karena orang-orang ini siap bayar harga. Orang ini siap bayar harga. Selama ini saya yakin tempat itu tempat lalu lalang orang. Betul? Haran Beersheba, tempat orang mondar-mandir. Tetapi mata Tuhan meneliti. Ada orang yang mondar-mandir tapi hatinya tidak connect kepada aku. Mereka tidak butuh aku. Mereka hanya butuh berkat-berkatku. Mereka mencari aku karena ada embel-embel. Mereka tidak siap meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut aku. Tapi aku telah menemukan orangnya. Orang ini lain. Memang dia ada kekurangan. Baru nama Yakub, penipu. Tapi Tuhan berkata, tapi orang ini siap diproses. Aku akan proses dia. Bahkan aku akan pukul dia. Pukul di mana? Pangkal lutut. Sampai Yakub tidak lagi lurus berjalan, dia harus. Tapi Yakub tetap mencari Tuhan. Makanya Tuhan berkata, aku ini mengasihi Yakub, tapi aku membenci Esau. Karena Esau menganggap enteng perkara-perkara rohani. Bagaimana mungkin? Saudara lihat. Dulu saya berpikir, Tuhan, pernahkah kita bertanya, di manakah Tuhan hari-hari ini? Mungkin dulu kita pernah bertanya. Tapi saya mau katakan, Tuhan masih tetap bekerja. Saudara dan saya harus yakin sepenuhnya. Tuhan hanya butuh orang. Tuhan hanya butuh orang yang kenal Tuhan. Tuhan hanya butuh orang yang cinta Tuhan. Tuhan memberikan firman ini ketika dalam perjalanan. Dari rumah ke gereja. Tuhan memberikan firman ini. Tentang Yakub. Apa sebab open heaven jadi dalam hidupnya? Karena dia adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya berdoa, kita adalah generasi Yakub. Kita tidak akan pernah berhenti sebelum Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Yakub kita pernah baca dalam Hosea pasal 10. Yakub menangis asalkan Tuhan menjamah hidupnya. Oh, bagi Yakub Tuhan adalah segala-galanya. Yakub berkata, waktu itu Yakub belum kenal Tuhan, dia berkata, aku akan memberikan 1/10. Tuhan tidak menyampaikan firman, tapi dia berkata, aku akan memberikan 1/10 ketika engkau menyertai aku. Saudara tahu, Yakub mau memberikan apapun untuk mengikut Tuhan. Meninggalkan apapun untuk mengikut Tuhan. Tuhan mengingatkan kembali, saudara, ada seseorang, Alkitab berkata pada masa itu firman Tuhan jarang. Ingat siapa dia? Samuel. Yuk kita lihat 1 Samuel. 1 Samuel pasalnya, sebentar saya lihat. Pasalnya ketiga. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. 1 Samuel 3 ayat 1. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Elia yang matanya mulai kabur, tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Ayat 4. Lalu Tuhan memanggil Samuel. Samuel, ia menjawab, iya Bapa. Alkitab mengatakan hal yang menarik, ayat 7. Samuel belum mengenal Tuhan. Ayat 7. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya.
Saudara tahu, ketika membaca ayat 3, Alkitab bilang begini, Tuhan firman Tuhan jarang, penglihatan tidak sering. Ayatnya yang pertama, ayat pertama. Alkitab bilang penglihatan jarang, firman Tuhan jarang, penglihatan tidak sering. Tapi saudara tahu, ketika firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan, tapi ada. Tuhan mau berbicara. Tuhan mau berbicara. Kenapa jarang? Kenapa tidak sering? Karena kepada siapa Tuhan mau bicara? Imam Eli tidak mau mendengar Tuhan. Sebelumnya Tuhan telah mengutus hambanya. Untuk apa? Memberikan firman kepada Imam Eli. Imam Eli, kenapa kamu lobah? Kenapa kamu menghormati anak-anakmu lebih daripada aku? Di dalam ayatnya yang ke-27, seorang abdi Allah diutus. Dan Alkitab berkata, siapa yang menghormati aku, akan aku hormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara, buat apa Tuhan bicara? Kalau tidak ada orang yang mau dengar. Tuhan telah mendapati Imam Eli, saudara, tidak mau dengar-dengaran lagi. Makanya firman Tuhan jarang. Tapi ketika Tuhan menemukan, oh ada satu orang yang mau dengar dengan aku. Siapa dia? Saudara, Samuel. Samuel belum kenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah. 1 Samuel pasal 3 ayat 7 bilang. Tapi Tuhan tahu hati Samuel. Dia panggil Samuel. Ya Bapak, Samuel pergi ke Eli. Padahal Samuel lagi tidur. Pernahkah saudara ketika tidur dan dipanggil orang dan saudara cepat-cepat bangun? Coba lihat saja saat ini. Mungkin sementara tidur dan bunyi HP, paling tertulis panggilan tidak terjawab. Kenapa saudara? Sedang tidur. Ya saudara, nanti sebentar saja. Ini saudara, Samuel, saudara, cepat-cepat bangun. Ya Bapak, Bapak memanggil aku? Tidak. Sampai 3 kali Samuel tetap antusias. Eli yang dulunya, Eli dipilih imam besar, bukan karena saudara sembarangan. Eli telah tahu itulah cara Tuhan bicara. Karena dulu Eli pernah mengalami akan hal itu. Tetapi sekarang tidak lagi. Dulu Eli memiliki telinga yang terbuka dan hati yang terbuka. Tapi sekarang tidak lagi. Makanya ketika Samuel datang, Bapak-bapak memanggil aku, Eli tahu. Ketika ketiga kalinya, oh Tuhan bicara. Tapi Eli tidak pernah memperbaiki diri. Eli tidak pernah berkata, Tuhan kenapa Tuhan tidak bicara lagi kepadaku? Eli sudah terlalu nyaman. Eli sudah terlalu lobah. Eli sudah terlalu enak dengan kedudukannya. Tanpa suara Tuhan pun aku masih imam besar. Tanpa suara Tuhan pun persembahan masih datang. Tanpa suara pun, tanpa firman Tuhan pun aku masih hidup. Dan Eli tenggelam dengan apa yang namanya lau. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari. Bayangkan Samuel belum kenal Tuhan, Tuhan mau bicara. Apalagi bagi engkau dan aku yang sudah kenal Tuhan. Amin. Kita yang sudah tahu bahwa ada pesan Tuhan, ada suara Tuhan lewat firman-Nya. Ya, ada 10 hal, 10 tempat Tuhan berbicara. Saudara ya, nanti berikut kita sharingkan. Tapi saudara, Tuhan mau berbicara kepada kita, kepada anak kecil. Orang Manado bilang anak kelamarin sore. Tuhan mau bicara kepadanya. Kenapa? Karena Tuhan mau menyampaikan isi hatinya. Tuhan mau buat pemulihan. Tuhan mau buat sesuatu yang besar. Tetapi adakah orang yang mau berbicara dengan Tuhan? Eli terlalu sibuk. Eli terlalu banyak urusan. Eli terlalu nyaman. Dia tidak punya waktu lagi untuk Tuhan. Biarlah tidak terjadi dalam hidupku dan hidupmu. Karena Tuhan masih mau berbicara dengan hidup saya dan saudara. Amin. Bilang kiri kananmu, Tuhan mau berbicara. Bukan cuma kepada para pendeta. Bukan. Tetapi kepada kita yang mau. Samuel bilang, ini aku Tuhan. Berbicara dan saudara tahu, saking rindunya. Alkitab bilang, 1 Samuel pasal 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan. Bayangkan saudara, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Tuhan datang
berdiri di sana untuk seorang anak kecil yang siap buka hati, siap dengar Tuhan. Sekali lagi, kenapa Tuhan tidak bicara pada Eli? Karena Eli selalu anggap pongo suara Tuhan. Eli tidak mau dengar-dengaran akan firman. Jadi Tuhan bilang, buat apa saya berbicara? Engkau menutup telingamu. Engkau juga dengar tapi engkau tidak melakukan. Buat apa? Saudara, detik kita selalu dengar pesan Tuhan dan kita lakukan. Detik itulah Tuhan, maaf, tergila-gila hendak bicara dengan saya dan saudara. Detik itulah Tuhan mau menyampaikan isi hatinya. Detik itulah Tuhan mau memindahkan apa yang ada di surga turun ke bumi. Saya berdoa, biarlah be open. Oh, ada telinga yang terbuka, ada hati yang taat ketika Tuhan berbicara. Kenapa saudara? Karena Yesaya 66 ayat 8 tadi, mari kita balik. Jadi perhatikan saudara, dengar baik. Di tengah keguguran, di tengah kematian, Allah akan lakukan sesuatu. Allah akan buat sesuatu. Dan saya berdoa, inilah yang terjadi atas bangsa kita. Di tengah kematian, di tengah COVID yang bertambah, kita percaya Tuhan mau lakukan sesuatu. Kita berdoa di dalam nama Yesus. Di tengah hidup rumah tanggamu yang mungkin orang berkata masa sulit, Tuhan mau menyediakan. Asalkan saya dan saudara dengar-dengaran dengan Tuhan. Firman Allah berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia apa yang disampaikan pada hari ini, maka aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Aku akan memerintahkan berkat atas lumbumu. Tuhan cuma minta dengar-dengaran. Kalau Tuhan suruh puasa, puasa. Tuhan suruh berdoa, berdoa. Itu bukti kesungguhan kita. Tuhan suruh baca firman, ya kita baca firman. Makanya Tuhan berbicara terus. Kenapa? Karena orang ini adalah orang yang taat. Alkitab berkata dalam waktu 1 hari. Perhatikan, Tuhan memberikan firman dalam waktu 1 hari. Mari kita lihat apa yang Tuhan buat dalam waktu 1 hari. Ester pasal 3. Ayat 13. Tadi iblis mau kerjakan di air itu, saudara, ada keguguran, tapi Tuhan balikkan keadaan. Ester pasal 3 ayat 13. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaran pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dibinasakan semua orang Yahudi daripada muda sampai yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan pada 1 hari juga. Saudara lihat, iblis merencanakan dalam waktu 1 hari dia mau apa? Membunuh, mencuri, membinasakan, memunahkan. Saudara, kan Yohanes 10 ayat 10, pekerjaan iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Dalam waktu 1 hari, tanggalnya ditetapkan, tanggal 13 bulan 12. Tapi apa yang Ester lakukan? Ester berdoa. Ester berdoa, kita gak usah baca. Ester menghimpun kembali tadi ketika api Tuhan turun dari langit. Kenapa? Karena ada doa korporat. Hari ini Tuhan mengingatkan lagi. Kenapa? Saudara, Ester berkata, hari itu sudah ditetapkan, tapi aku punya Tuhan yang besar. Dia berkata, dayang-dayang seluruh orang Yahudi, kita doa puasa, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita minta ampun atas dosa-dosa kita. Dan kita bawa hidup kita mendekat. Apa yang terjadi? Ester 9 ayat 1. Yuk kita baca sama-sama. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar pada hari yang ke-13. Nah, tadi kan direncanakan dalam waktu 1 hari, orang Yahudi harus punah. Yaitu bulan 12 tanggal 13. Banyak orang bilang tanggal 13 tanggal Soe. Oh, itu tidak benar. Itu tidak benar. Saudara, baca ayat ini. Ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Amin. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Di hari iblis merancangkan 1 hari memunahkan,
di hari itu Tuhan buat yang sebaliknya. Itulah sebabnya saya mau berkata, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang ajaib. Yang ada di rumah, berikan tepuk tangan kepada Tuhan, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Saudara tahu, di satu hari mungkin iblis sudah merancang engkau mati, mungkin iblis sudah merancang engkau bangkrut, mungkin iblis sudah merancang sesuatu yang jahat dalam hidupmu. Jangan takut, ambil jurus Ester. Kita doa sama-sama. Dan saudara lihat, sekali lagi Tuhan tetap bekerja. Ada campur tangan Tuhan, ada intervensi ilahi, ada tangan Tuhan yang membalikkan keadaan. Kenapa? Karena mereka berdoa. Dalam waktu satu hari, tadi dikatakan Sion akan melahirkan anak-anaknya. Dalam waktu satu hari, Tuhan buat pembalikan keadaan. Hari di mana harusnya engkau kalah. Mari kita lihat satu ayat lagi. Di 2 Raja-Raja 19 ayat 3. Hizkia diserang. 2 Raja-Raja 19 ayat 3. Saya hampir selesai. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini adalah hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Hizkia takut, saudara. Tahan ayat ini. Kenapa? Karena Asyur telah menyerbu dia. Asyur telah melakukan saudara ancaman. Asyur berkata, mau pilih mana? Dibunuh atau istrimu semuanya kami rampas. Bahkan orang Israel, pada kalau Asyur masuk, mereka akan belah perempuan dari atas sampai ke bawah. Mereka akan keluarkan bayi-bayi dalam keadaan hidup-hidup. Kejam Asyur. Dan Hizkia berkata, hari ini hari kesesakan, hari ini hari hukuman, hari ini hari penistaan. Tapi Hizkia tidak tinggal diam. 2 Raja-Raja 19 ayat 3. Dan Alkitab berkata seperti ini. Di dalam ayatnya yang ke-14. Yuk kita lihat apa yang Hizkia lakukan. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan. Ini surat ancaman. Lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Ini ayat favorit saya. Saya tertawa baca ayat ini. Karena Tuhan disuruh Hizkia baca surat. Ya. Tuhan bilang, Tuhan ya saya mengandaikan. Hizkia baca, Hizkia bilang, Tuhan tak so baca, mari sekarang Tuhan jo yang baca. Mereka mengancam kami. Dan Hizkia apa? Berdoa di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dalam satu hari? Ayat 35. Ini yang terjadi. Ayat 35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnya 185.000 orang ke dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai, orang-orang mati belaka. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari penistaan menjadi hari kemenangan. Oh, hari kesesakan menjadi hari sukacita. Hari di mana mau dirampok menjadi hari di mana kemenangan besar sedang terjadi. Alkitab berkata pada malam itu juga, dalam waktu satu hari, Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan mampu menolong kita. Apakah hari kesesakan, apakah hari penistaan, apakah hari kematian, maka kita berdoa kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang ajaib. Alkitab berkata, sorga terbuka, malaikat Tuhan turun, dan Alkitab berkata, Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya dalam waktu satu hari. Wow. Amin. Makanya mujizat kalau belum terjadi hari ini, semua ada dalam agenda Tuhan. Tuhan bisa balikan keadaan seseorang. Tuhan yang meninggikan, Tuhan yang merendahkan. Tuhan yang membuat kaya, Tuhan yang membuat miskin. Dalam waktu satu hari. Ya saudara, saingan Ester siapa? Wasti. Wasti yang duduk di permasyuri. Tuhan bisa buat menjadi gembel. Ester dalam waktu satu hari, anak yatim, bila bisa Tuhan dudukkan di atas kursi ratu. Apa yang tidak bisa Tuhan buat dalam waktu satu hari? Saudara, berdoalah. Berdoa. Makanya Alkitab berkata, saudara, ada satu ayat lagi, izinkan saya. Yakobus sudah mati, murid Yakobus, murid Tuhan namanya Yakobus. Dan Herodes menahan Petrus dalam penjara. Kisah 12.
Kisah 12 ayatnya yang pertama. Herodes bertindak dengan keras, membunuh Yakobus ayat 2 dan ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Saudara, kembali lagi doa korporat. Tolong Imamat 26 ayat 8. Saudara tahan ini, Imamat 26 ayat 8. Kenapa kita perlu berdoa secara bersama-sama? 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, berarti 1 orang kejar 20. Betul? Dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa. Semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Ini yang tidak masuk akal. Atau supranatural. Bisa mengejar 100, berarti 20 dikalahkan. Tapi 100 orang, berapa itu selaksa? Selaksa 10.000. Berarti 1 orang mengalahkan 100. Bahasa Sanskerta mengatakan selaksa 100.000. Jika kita bergabung, ada kuasa besar yang akan Tuhan curahkan. Jika kita bersama, jika kita korporat, jika kita unity, ada pelipat gandaan. Ada sesuatu yang ajaib, ada sesuatu yang besar. Itulah sebabnya dari tadi kita dikatakan doa bersama-sama, doa bersama-sama. Dan hari ini Alkitab berkata jemaat dengan tekun mendoakan Petrus. Dan Alkitab bilang ayat 6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai supaya tidak lepas. Jadi dihubungkan dengan 2 orang yang juga pakai rantai. Dengan saudara 4 pengawalan. Dan Alkitab bilang tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Ayat 7. Ayat 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan menempuh Petrus. Kemudian lalu kata malaikat itu kepadanya, kenakanlah jubahmu. Kemudian ayat 10. Kita loncat. Ayat 10. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama, tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya. Oh, saudara. Dan Alkitab berkata, ada kawal pertama, ada kawal kedua, ada pintu pertama, ada pintu kedua. Dan Alkitab juga mengatakan ada pintu gerbang besi. Firman Allah berkata, aku akan mematahkan palang-palang besi. Aku akan memecah-mecahkan pintu-pintu tembaga. Tuhan sanggup, pintu tertutup bisa Tuhan buka. Asalkan ada doa bersama-sama. Dan Alkitab menutupnya dengan 12. Ini Petrus masih bingung-bingung. Petrus kira penglihatan. Ternyata nyata. Alkitab bilang, dan ketika ayat 12, ayat cantik ini, 1212. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Oh, Tuhan melakukan mukjizat di tengah mereka berdoa. Oh, selanjutnya saudara Petrus ketuk pintu. Yang mau buka pintu saking girangnya. Oh, bilang dia enggak buka pintu, dia bilang itu Petrus. Yang lain bilang itu malaikatnya. Mereka kadang-kala kaget kalau Tuhan jawab. Tidak sangka-sangka. Tidak duga-duga. Tuhan jawab hari itu. Tidak sangka-sangka. Mereka telah berdoa sejak kapan? Alkitab bilang sejak roti tidak beragi. Nanti keesokan harinya Herodes menghukum. Saudara ya, berarti sudah 7 hari. Karena roti tidak beragi dirayakan 7 hari. Mereka doa, mereka bersungguh-sungguh berdoa. Mereka berdoa bersungguh-sungguh 1 hari, 2 hari, 3 hari bersama-sama. Dan Tuhan lakukan sesuatu. Amin. Coba penari bilang kiri kanan, kalau 7 hari berdoa masih sanggup? Amin. Ya, kita harus mendesak Tuhan. Mendesak artinya kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bukan Tuhan buat mujizat, Tuhan buat mujizat. Tidak, kita menyembah Tuhan. Dan kita lihat Tuhan tahu apa yang akan Tuhan kerjakan. Alkitab bilang keesokan pagi harinya. Ayat 18. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apa yang telah terjadi dengan Petrus. 19. Herodes menyuruh mencari Petrus, tapi ia tidak ditemukan. Esok harinya adalah hari eksekusi.
Di hari di mana Petrus mau dibunuh, Petrus lepas. Bahkan 1 hari sebelum, Tuhan selalu lebih cepat dari kita. Tuhan selalu lebih cepat. Tuhan lebih cepat dari iblis. Bahkan Herodes tidak bisa menemukan anak. Ya, oh Herodes tidak bisa menemukan di mana tahanannya. Kenapa? Disembunyikan oleh Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada persembunyian. Dalam hadirat Tuhan ada perlindungan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan firman. Dalam waktu berapa? 1 hari. Yohanes 11 ayat 4. Mazmur 84 dulu. Mazmur 84. Ayat 11. Sebelum ayat 11. Sebab ayat 12 ya. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Firman Allah mengingatkan kita. Makanya Tuhan bilang dalam waktu 1 hari nak, itu lebih penting daripada 1000 hari di tempat lain. Dalam waktu 1 hari, aku akan lakukan banyak hal. Amin. Pujian ini mengatakan apa? Lebih baik 1 hari di pelataranmu. Sekarang 1 hari, saya berpikir seperti ini, Tuhan 1 hari 24 jam. Yuk kita lihat apa yang Tuhan. Yohanes 11 ayat 4. Yohanes 11 ayat 4. Sebentar saya lihat. Firman Allah berkata, ayatnya yang ke-9, sorry. Ayat 9, Yohanes 11 ayat 19. Bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapakah yang berjalan dalam siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia? Apakah Tuhan tahu 1 hari ada 24 jam? Tahu. Tapi 12 jam Tuhan tahu kita perlu melakukan tugas kita. Kita perlu beristirahat. Tuhan bilang apa? Ayat 9 tahan di sini. Saya merasa ini adalah pesan profetik. Yohanes 11 ayat, bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Dalam 1 hari Tuhan akan buat mujizat. Dalam 1 hari kita akan duduk di hadirat Tuhan. Mulai hari Selasa dan Rabu kita akan duduk non-stop 12 jam. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Ibu Lisa akan atur semuanya. Kita akan doa. Kita akan deklarasi firman. Kita akan memuji menyembah. Mungkin saudara boleh bergantian. Tapi dalam 12 jam, sesuai dengan arahan firman Tuhan, kita akan mulai menyembah Dia. Kita menginginkan Dia. Kita seperti Yakub. Kita bayar harganya. Kita minta Tuhan, aku rindu. Aku rindu Tuhan. Ada 12 jam. Jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kita bergantian. Saudara yang jauh, saudara boleh ikuti lewat Zoom. Tapi ada pengaturan untuk kita tetap datang dalam hadirat Tuhan. Dalam 1 hari kita akan lakukan 2 hari. Karena pada hari Kamis kita akan masuk dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita minta, Tuhan minta 1 hari. Tapi kita berikan 2 hari. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. 12 jam. Karena Tuhan sudah memberikan firman-Nya. Kenapa saudara? Dalam waktu 1 hari Tuhan akan lakukan sesuatu. Dan yang paling luar biasa, ayat terakhir, inilah yang akan Tuhan lakukan. Tapi sebelumnya bilang, siap-siap 12 jam. Siap-siap. Ambil waktu, ada yang 2 jam tidak apa, ada yang 3 jam tidak apa. Kita bergantian. Saudara, kita akan atur semua tim, divisi. Kita harus melakukannya secara korporat. Kita harus melakukannya secara bersama-sama.
Ya saudara, supaya ketika Tuhan memberikan firman, kita langsung dengar-dengaran. Ketika Tuhan memberikan firman, kita harus lakukan. Kita tidak boleh menjadi pendengar. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Saudara, kita akan lihat sesuatu yang ajaib terjadi. Ayat terakhir, Sakaria pasalnya yang ketiga, ayat 9. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri itu dalam 1 hari saja. Kenapa? Kenapa Tuhan mau hapus kesalahan satu negeri dalam 1 hari? Ayat 10 bilang. Maju ayat 10. Ayat 10. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Ayatnya yang ke-8. Dengarlah hai imam besar Yosua. Saya dan saudara adalah imam Tuhan, betul? Engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu. Lihat sekali lagi, engkau dan teman-temanmu. Ada satu kumpulan. Sungguh kamu merupakan satu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku yaitu sang tunas. Ayat 9 berkata. Kita baca ayatnya. Aku akan menghapuskan kesalahan negeri itu dalam waktu 1 hari. Ketika sang tunas datang, kesalahan satu bangsa dihapuskan dalam 1 hari. Siapakah sang tunas? Yesaya 11 ayat 1. Satu tunas keluar dari tunggul Isai. Apa judul ayat ini? Raja damai yang akan datang. Siapakah tunas itu? Dialah Kristus. Ketika Kristus hadir, Yosua diampuni. Ketika Kristus hadir, satu negeri diampuni. Kristus adalah jawaban dalam hidup kita. Oleh sebab itu siapkan dirimu dan diriku. 1 hari, 12 jam, kita akan duduk merendah di hadapan sang tunas itu. Dan kita percaya dalam waktu 1 hari Indonesia diampuni. Dalam waktu 1 hari rumah tangga diampuni. Dalam waktu 1 hari keluarga kita diampuni. Kenapa? Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya. Dalam waktu 1 hari aku akan menghapus kesalahan negeri itu. Tuhan memberkati.